maunah, pertolongan, ada yang namanya bahkan karamah, kemuliaan. 88,2 FM Jonlin Radio, Smart Radio for Smart People. Balik lagi, semangat lagi karena udah jam 9 ya. Semangat lagi religi. Di studio sudah kedatangan Ustadz Hidayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Kabar alhamdulillah, sebagaimana cuaca hari ini dingin, maka kabar pun dingin. Oh, di tempat Pak Ustadz hujan juga ya? Sama aja. Oh, kirain di sini aja yang hujan. Nah, hari ini tema kita itu istidraj ya. Jadi sebelum kita lanjut, kadang kan kita tuh Pak Ustadz dapat aja tuh kayak kita mau apa tuh pasti alhamdulillah tuh dapat aja gitu. Iya. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa dibilang istidraj nggak sih Pak Ustadz? Enggak semuanya istidraj. Ada yang minnah, anugerah, ada yang namanya maunah, pertolongan, ada yang namanya bahkan karamah, kemuliaan, bahkan ada yang namanya mukjizat. Nah, ini khusus kepada para nabi dan rasul. Tetapi di antara semua keistimewaan tersebut, maka salah satunya ada istidraj. Dan bab ini ada 4 sampai 5 pembahasan. Ada yang namanya, yang pertama itu mukjizat. Contoh seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang normalnya manusia dibakar api, dia terbakar. Tetapi Nabi Ibrahim malah di dalam Al-Quran disebutkan kedinginan beliau di dalam api unggun yang disiapkan oleh Raja Namrud. Itu namanya mukjizat khusus untuk para nabi dan rasul. Belum lagi yang lain seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, maka membelah lautan menjadi 2, tongkat dilempar menjadi ular yang besar. Kemudian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus ketika pada waktu itu beliau membawa rombongan hampir 100 orang rombongan pulang daripada perjalanan, ternyata air habis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulkan sisa air yang ada. Ketika dikumpulkan gak nyampe 1 bak mandi, kecil sedikit airnya. Maka sedangkan sahabat ada yang butuh buat minum, butuh buat masak, butuh buat buang hajat dan seterusnya, berwudu dan mandi. Maka kata Nabi SAW, kumpulkan dalam satu wadah. Kemudian dengan izin Allah beliau masukkan tangan beliau dua-duanya ke dalam bak mandi tadi. Kemudian sahabat menyaksikan, dan ini hadisnya sahih. Kenapa? Yang menyaksikan banyak. Sahabat menyaksikan keluar daripada sela-sela jari Nabi SAW air, sehingga memenuhi itu bak, kemudian meluap-luap ke bawah. Ya. Maka sahabat kata Nabi, tampung. Maka ditampung oleh sahabat sehingga terpenuhilah kebutuhan air para sahabat, yang mandi, yang buang hajat, yang wudhu dan yang seterusnya 100 lebih. Ini namanya Pak mukjizat khariqul adah, perkara yang melawan kebiasaan. Tetapi ini baik karena untuk para nabi dan rasul. Berarti kalau manusia itu nggak ada mukjizat ya? Manusia tidak ada mukjizat khusus para nabi dan rasul. Karena kadang orang kalau ngerasa beruntung tuh ya Pak Ustadz ya, mukjizat gitu. Beda bahasa aja. Cuma pemberiannya sama. Contoh ada yang kedua lagi disebut dengan karamat, kemuliaan. Kemuliaan ini contoh seperti yang diberikan Allah kepada Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan tuh, biasanya kalau kita tasmiyah anak dibacakan tuh ayat Al-Quran surah Al-Imran itu. Di situ kan Sayyidatuna Maryam itu, beliau itu dijaga, dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dimasukkan ke dalam tempat, dikunci dengan 7 pintu. Nggak ada yang bisa masuk. Yang pegang kuncinya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Tetapi subhanallah, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Sayyidatuna Maryam masih kecil, didapatkan di situ ada buah-buahan. Yang luar biasanya, buah-buahan di musim dingin tidak ada di musim dingin, buah-buahan musim panas. Padahal waktu itu musim dingin, ada di tempat beliau. Buah-buahan yang tidak ada di musim panas ada di tempat beliau. Jadi buah yang seharusnya tidak ada, ada. Satu pertanyaan, buah yang masuk pertama itu lewat mana? Kemudian buah yang tidak ada di musim itu ada di tempat beliau. Maka ditanya oleh Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria dalam Al-Quran, wahai Maryam, ampun punya siapa ini? Maka dijawab oleh Sayyidatuna Maryam, ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya karamat, kemuliaan. Diberikan oleh Allah kepada bukan nabi dan rasul, tetapi diberikan kepada hamba-hambanya yang syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khariqul adah, merobek kebiasaan. Jadi kalau dipikirin secara logik tuh nggak logik ya? Nggak logik, tapi inilah kemuliaan daripada Allah. Namanya karamat. Tapi ada yang ketiga, namanya maunah. Kalau maunah ini pertolongan, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman
baik berimannya standar atau tidak standar, baik imannya tinggi atau rendah, diberikan oleh Allah khusus untuk bantuan. Contoh, nauzubillah min zalik, ketika jatuh dari sepeda motor, biasanya sebagian orang luka, tapi dia nggak luka. Ini namanya maunah, pertolongan. Dia bukan orang soleh, dia cuma orang beriman saja, bukan orang yang ahli ibadah. Dia cuma beriman, tetapi dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya maunah, gugur dari pohon. Dia tidak ada luka, tidak ada patah, tidak ada keselio. Itu namanya maunah. Nah, yang keempat ini yang diberikan kepada orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang yang ahli maksiat, tetapi dia diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Dia nggak sholat, tapi rezekinya lancar. Dia nggak pernah ibadah, tapi hidupnya nikmat. Dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah melaksanakan amal, bahkan cenderung kepada perbuatan maksiat. Tetapi usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, kesehatannya, semuanya baik. Ah, ini istidraj. Ada sebelum Nabi wafat, ini orang sudah berkoyo-koyo memproklamirkan diri sebagai seorang Rasul. Nabi Muhammad padahal masih sakit. Kemudian ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dia sejadi-jadinya mengaku diri sebagai Nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab di Yaman. Ini mengaku Nabi dan pengikutnya banyak. Musailamah Al-Kadzdzab ini mengaku Nabi. Berarti jelas orang fasik kan. Orang jelas-jelas Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tapi dia mengaku Nabi di negeri Yaman dan banyak pengikutnya. Maka ini orang akhirnya diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Dan akhirnya ini orang terbunuh di tangan Sayyiduna Wahsy. Ada seorang budak hitam yang dulu di waktu dia masih belum muslim, dia membunuh Sayyiduna Hamzah di perang Uhud. Dia tombak dari jauh, mati syahid Sayyiduna Hamzah. Kemudian setelah beberapa tahun dia masuk ke dalam Islam. Kemudian di zaman Sayyiduna Abu Bakar, dia ikut perang melawan Nabi palsu ini. Dia tombak juga dari jauh dan Musailamah Al-Kadzdzab mati di tangannya. Maka dia pernah berkata, katanya tombakku ini pernah membunuh manusia yang paling baik dan pernah membunuh manusia yang paling buruk. Manusia yang paling baik Sayyiduna Hamzah radhiyallahu an. Manusia yang paling buruk orang yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Di zaman Nabi masih hidup sudah mengaku, ketika Nabi meninggal sejadi-jadinya. Yang menjadi soal, kenapa banyak yang ikut, ya kan? Kenapa Musailamah Al-Kadzdzab itu banyak yang mengikuti? Ternyata dia memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah antasira aynahu al-aura sahihatan fasarat aynahu sahiha aura. Jadi apabila ada orang awar itu matanya picak sebelah. Kalau akma itu pecak dua-duanya. Ini orang pecak sebelah, buta sebelah. Maka apabila dia sentuh matanya, maka dia sembuh. Nah, ini yang dimiliki oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Belum lagi air yang manis, contoh air manis seperti kopi, teh. Kalau dia pegang dengan tangannya, maka air tersebut berubah menjadi hambar, bahkan berubah menjadi masin rasanya. Ini keistimewaan. Jadi beberapa keistimewaan yang dia miliki itulah yang membuat banyak orang-orang percaya kepada dia, sehingga orang-orang mengakui kalau dia Nabi, penerus Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan namanya fasik, orang yang salah tetapi memiliki keistimewaan, dan itu disebut dengan istidraj. Dia jelas-jelas salah, mengaku Nabi sudah Nabi Muhammad, bahkan dia mengajak orang meninggalkan daripada menyembah Allah, meninggalkan daripada Al-Quran, tapi dia memiliki keistimewaan itu. Nah, itu disebut dengan istidraj. Nah, kalau bedanya antara anugerah sama istidraj itu apa, Pak? Kalau anugerah minallah, resmi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah itu hasil daripada ibadah, hasil daripada sabar, hasil daripada syukur, maka ditambah oleh Allah. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmatku. Itu namanya anugerah. Buah daripada kesabaran. As-sabru kasibri murun fi mazakatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kata orang-orang dulu, guru-guru kita, sabar itu seperti minum jamu. Pahit rasanya tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Itu namanya anugerah. Anugerah cenderung dari hasil ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya benar gitu ya. Jalannya benar. Sedangkan istidraj, ini dari hasil perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Sebagian penyebabnya mereka bersahabat, berteman dengan makhluk yang lain, atau kita sebut dengan bangsa jin. Kita bahas soal istidraj bareng Ustadz Hidayat ya. Tadi kan udah dikasih tahu sama Pak Ustadz tuh definisi dari istidraj. Sekarang tanda-tanda orang yang kena istidraj itu gimana, Pak Ustadz? Dulu pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nama beliau itu Sayyiduna Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ada orang dia nggak pernah ibadah, ada orang nggak pernah sholat, ada orang nggak pernah mensyukuri nikmat daripada Allah, bahkan dia menggunakan nikmat tersebut di jalan yang tidak diridhai Allah, semisal maksiat dan seterusnya. Tetapi kata Sayyiduna Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, tetapi ini orang hidupnya terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gak ada beban gitu Nggak ya. ada beban, hidupnya Lancar enak, gitu. betul, lancar semuanya, nggak pernah ada masalah, sakit pun nggak pernah terjadi. Maka langsung dijawab oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, hadza istidrat ya Uqbah. Itulah yang dimaksud dengan istidrat wahai Uqbah bin Amir. Jadi istidrat itu tandanya adalah orang yang dia selalu enak hidupnya, selalu damai hidupnya, padahal kelakuannya lalai kepada Sang Pencipta, lalai kepada perbuatan-perbuatan yang baik, cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Istidrat namanya nih. Ini hati-hati nih. Karena setelah Nabi menjawab fahadza istidrat, dan ini adalah istidrat wahai Uqbah, Nabi langsung membaca satu ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 44, dan ini dalil tentang istidrat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farahu bima utu wa akhaznahum baktatan fa idzahum mublisun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Uqbah, maka manakala mereka melupakan apa-apa yang telah kami peringatkan dengan dia, maka kami akan buka atas mereka itu semua pintu-pintu kesenangan, semua pintu kebahagiaan dibuka oleh Allah. Fa idza farihu bima utu, tapi apabila mereka sudah senang dengan apa yang mendatangi mereka, akhaznahum baktatan, kami akan ambil mereka dalam keadaan tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka menjadilah mereka itu orang-orang yang berputus asa. Ini ciri orang yang istidrat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 44. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, Allah merahmati beliau. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum jalik serem ya. Hati-hati. Makanya kalau kita dapat nikmat, kemudian dapatnya itu bukan dengan jalur yang menurut kita bukan takwa banget kepada Allah, bahkan kita cenderung bermaksiat kepada Allah, hati-hati. Siapa tahu sebagaimana sabda Nabi, ya Uqbah hadza istidrat, wahai Uqbah, inilah yang kau maksud dengan istidrat. Kadang tuh kita pasti bertanya-tanya, ya kok si ini dia kayak santai aja gitu, sholat enggak, kok hidupnya lancar aja, usahanya apapun kayak dimudahkan gitu. Sedangkan kita kayak aduh kayaknya susah banget gitu. Tapi sekarang setelah tahu istidratnya udah nggak iri lagi. Bagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana, atau baik kepada kita sendiri yang hidup tuh aman, damai, tenang, hati-hati. Siapa tahu kita termasuk ayat ini yang Allah bukakan semua kesenangan, tidak ada masalah. Keluarga asik, anak asik, tenang-tenang istri aja asik, gitu ya. suami asik, kemudian pekerjaan semuanya lancar, bahkan keuntungannya pun bertambah-tambah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita perlu khawatir. Fahadza istidrat. Kalau ini istidrat, dan ini membahayakan. Fa akhaznahum baktatan, kata Allah. Kami ambil mereka dalam keadaan tiba-tiba, bingung, dia langsung meninggal dunia dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidrat dalam Islam. Apakah mungkin dia kayak nggak mau sama sekali sholat, atau sholatnya memang jarang-jarang gitu? Nah, yang jelas istidrat ini sebagaimana pengertian para guru-guru kita dan para ulama, istidrat ini karena min fasik, itu bagian-bagian yang diberikan kepada orang fasik. Orang fasik itu kan pengertian fasik, itu dia senantiasa mengerjakan dosa-dosa kecil dan terkadang dia mengerjakan dosa-dosa besar. Maka itu disebut dengan fasik. Orang seperti ini tidak boleh jadi saksi nikah, Mbak Lydia. Iya, karena saksi nikah itu harus adil. Karena kalau dia fasik, dia nggak boleh jadi saksi. Siapa itu orang fasik? Orang yang fasik itu istimrar bisa gair, selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, dan kadang-kadang wartikabul kabair, memperbuat dosa-dosa besar. Nah, maka istidrat ini khusus buat mereka, orang-orang fasik tadi, karena beda jalur. Istidrat sama seperti maunah, pertolongan. Istidrat sama seperti karamah, kemuliaan. Bahkan istidrat sama dengan mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul, tetapi jalurnya berbeda. Sama-sama kharikul ada,
sama-sama merobek kebiasaan. Artinya yang biasanya nggak bisa jadi bisa karena dia mendapatkan salah satu di antara 4 yang kita sebutkan tadi. Tapi kan kalau mukjizat untuk para nabi dan rasul, kalau karamat untuk para wali, orang-orang saleh, orang-orang yang takwanya tinggi kepada Allah. Kalau maunah diberikan pertolongan tadi kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dia muslim tetapi dia diberi pertolongan oleh Allah. Yang keempat istidraj diberikan khusus kepada orang-orang yang fasik, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ciri istidraj di dalam Islam adalah orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kehidupan bahagia terus, dia happy terus, enjoy terus, padahal perbuatan dia fasik, perbuatan dia salah, perbuatan dia keliru. Bahkan dia jarang sholat, apalagi nggak pernah sholat sama sekali. Dia zalim sama orang tetapi kekayaannya terus naik. Dia jahat sama orang tetapi usahanya terus berkembang. Ini ciri daripada istidraj tadi yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu kesenangan, tapi tunggu tanggal mainnya. Akhaznahum baktatan, kami akan ambil mereka dalam keadaan tiba-tiba. Al-itab alamatul hub, teguran itu tanda cinta. Fa iza sabatal itab sabatal hub. Apabila teguran itu masih ada, berarti cinta masih sayang, ada. Tapi ya. wa iza zahabal itab zahabal hub. Tapi kalau teguran sudah nggak ada, sama dengan cinta pun sudah tidak ada. Udah dicuekin ya. Ustadz, kenapa sih Allah tuh ngasihnya istidraj gitu? Kenapa kita tuh nggak langsung aja gitu dihukum? Kalau salah udah langsung hukum aja gitu. Kenapa Allah memberi kepada kita sebagian orang istidraj? Pelajaran kepada kita yang mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang mendapatkan istidraj tadi. Amin. Pelajaran, contoh kayak Fir'aun di zaman Nabi Musa itu, saking Fir'aun itu hidupnya dalam kenikmatan, sampai-sampai dia berkata dalam Al-Quran dan diabadikan tuh, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Ngaku Tuhan. Kenapa? Nggak pernah sakit seumur hidup, nggak pernah sakit, nggak pernah sedih, nggak pernah susah, bahagia terus Fir'aun ini kan. Dia punya kerajaannya maju, kaya raya, hasilnya. Bahkan dikatakan masdu itu sakit kepala. Kan normal manusia itu sakit kepala. Fir'aun seumur hidup gak pernah sakit kepala. Sakit kepala pun gak pernah. Sampai dia berkata, ana rabbukumul a'la. Berarti aku ini Tuhan. Kenapa Allah berikan istidraj kepada sebagian orang? Tujuan kita untuk mengambil ibrah pelajaran kepada kita nih, berarti hati-hati, kita ini nggak pernah sakit umpamanya, nggak pernah susah, tapi keadaan kita kan sadar. Dalam kaidah ilmu tauhid, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang kenal kadar dirinya, dia kenal Tuhan. Jadi itu Allah kasih istidraj adalah untuk sebagai pengingat gitu ya. Kepada kita yang mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalam orang yang mendapatkan istidraj. Kita nih kepinginnya dapatnya tuh maunah, pertolongan. Ketika kita butuh, kita dapat. Kita inginnya pertolongan. Kadang orang ngerasa kalau baik-baik aja tuh Allah sayang nih kayaknya nih gitu. Padahal dalam salah satu ya. sisi benar, Mbak. Dalam satu sisi benar. Artinya ketika dia nggak punya masalah, Allah sayang. Dalam satu sisi benar. Tetapi kembali kepada kata-kata ulama dulu tadi, al-itab alamatul hub. Teguran tuh tanda cinta. Suami istri, kalau masih saling tegur, istri negur suami negur, berarti itu suami istri ada cinta. Anak sama orang tua sama anak. Kalau ada teguran berarti tanda cinta. Makanya Tuhan kepada hamba pun sama seperti itu. Tapi kita kepinginnya itu tegurannya yang ringan-ringan aja. Kan? Karena kalau yang keberatan juga kayaknya ngeluh gitu ya. Dapat teguran salismaan, perlu cuma 2 hari. Ustadz, gimana sih caranya supaya kita tuh terhindar dari istidraj? Bagaimana cara kita terhindar dari istidraj? Nah, ini gunanya apa yang kita sampaikan di awal tadi, supaya kita bisa membedakan mana istidraj, mana maunah, mana karamah, mana mukjizat. Jadi kita mengetahui akhirnya, tinggal kita pilih kita mau masuk kategori yang mana. Kalau mukjizat nggak mungkin, karena mukjizat khusus buat para nabi dan rasul. Tapi karamat, maunah, pertolongan, dan istidraj kita bisa pilih. Kalau kita ingin masuk ke dalam kategori orang yang mendapatkan karamat atau kemuliaan, ya tentunya harus rajin beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Jadi ilmu, amal, kalau ilmu saja nggak diamalkan ya percuma. Amal nggak ada ilmunya juga percuma. Kemudian sabar dalam mengamalkan, kemudian mukhlis, ikhlas dalam mengamalkan, kemudian tawadhu, bersifat rendah hati sesudah mengamalkan. Maka ketika semua ini bisa kita kerjakan, kita berhak mendapatkan karamat, kemuliaan, dan ini dimiliki oleh orang-orang
soleh, apalagi dimiliki oleh aulia, orang-orang wali namanya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Yang paling bertakwa di antara kalian. Nah ini karamat, kita bisa pilih. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Dulu pernah ada cerita Mbak Lydia, kita sering dengarkan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama besar pada zamannya, bahkan dapat gelar Sultanul Aulia, rajanya para wali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini pernah ketemu sama pemabuk. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani sama rombongan murid beliau dihampiri oleh pemabuk tadi, dan dia berkata, "Anak kenal sama antum, saya kenal sama sampean." Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ya, naam, ya kenapa? Saya mau tanya sama sampean. Saya ini kan pemabuk karena di tangannya ada minuman keras. Kira-kira bisa nggak Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya menjadi seperti sampean?" Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Iya, naam, bisa." Ditanya lagi yang kedua, "Bisa nggak saya dijadikan oleh Allah lebih hebat daripada sampean?" Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ya bisa, bahkan Anda lebih hebat daripada saya." Bisa. Dibalik pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, bisa nggak Allah jadikan sampean seperti saya? Mendengar pertanyaan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani tersungkur oleh dia. Katanya, bisa nggak Allah jadikan Anda seperti saya? Artinya sekarang Anda yang sekarang jadi orang saleh berubah menjadi peminum minuman keras. Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi. Nah, artinya apa? Semuanya ada di tangan kita, pilihan kita. Kita mau karamat bisa kalau kita memang mau berusaha. Ya minimal kita jatuh ya kayak nomor 3, maunah, pertolongan. Kita muslim, berusaha untuk taat, berusaha untuk berbuat baik, walaupun nggak bisa full, nggak bisa penuh, nggak bisa semaksimal mungkin, tapi kita tetap berusaha untuk baik. Makanya dalam kaidah kita ilmu tasawuf, sir ilallah walau kunta urjan wa makasir. Terus berjalan kepada Allah walaupun dalam keadaan terpatah-patah dan terpincang-pincang. Nggak jadi masalah. Kita masih di belakang tapi tujuan kita sama. Nah ini berhak mendapatkan maunah, pertolongan. Nah, tapi jangan sampai kita masuk kepada kelompok yang nomor 4, istidrat. Ini orang nggak kenal Allah, nggak tahu ibadah, nggak kepingin ibadah. Nauzubillahi min dzalik, bahkan menghina orang ibadah. Nah ini tetapi kehidupan yang diberikan damai, tenang oleh Allah. Nah, ini istidrat. Maka cara menghindarinya supaya kita jangan mendapatkan istidrat, masuklah kita ke golongan orang yang menginginkan rahmat Allah, maka kita berhak mendapatkan maunah. Karena sesungguhnya istidrat, maunah, karamat, mukjizat itu satu bab dalam bab kharikul adah, merobek kebiasaan. Tetapi 1, 2, 3 baik, yang terakhir yang tidak baik, istidrat. Tergantung kita pilih yang mana Tergantung gitu ya. kita pilih yang mana. Mau yang mana terserah Anda. Nah Pak Ustadz, ada nggak sih hal yang paling nikmat di dunia ini? Dunia ini tempat nikmat, tetapi kenikmatan yang hakikat, kenikmatan yang sesungguhnya ada pembahasan. Nah, jadi begini Mbak Ladia, di Hadramaut itu satu negeri di Yaman ya. Dulu mereka beda negara, Yaman Utara, Yaman Selatan. Hadramaut itu masuk Yaman Selatan. Tapi sekarang sudah menjadi satu negara, Yaman namanya. Yaman Selatan itu ada namanya Lembah Hadramaut. Lembah Hadramaut itu ada kampung-kampung. Salah satu kampung itu ada namanya Kampung Zabidi. Kampung Az-Zabidi. Situ hidup seorang perempuan namanya Syekhah Sultanah. Kenapa dia dipanggil Syekhah? Karena dia ustadz perempuan, maka Syekhah Sultanah. Jadi beliau ini keistimewaan, namanya karamat. Saking cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Al-Quran, senangnya ibadah, senangnya sholawat dan seterusnya. Orangnya cenderung berbuat baik selama hidup. Maka dia mendapatkan keistimewaan, dapat ilham, dapat bisikan, ditanya, "Kau minta apa? Kau akan kuberi. Kau minta apa? Kukabulkan." Hari pertama Mbak Lydia, dia masih mikir, ini benar apa enggak nih? Hari kedua ditawarkan lagi seperti itu. Hari ketiga maka dia ingin menjawab permintaan itu. Bagaimana caranya? Dia tanya sama gurunya. Ada namanya Habib Abdurrahman As-Sagaf. Nah, ini ulama besar pada zaman itu, gurunya Sultanah. Dia tanya, "Ya Syekh, wahai guru, saya dapat bisikan seperti ini. Kira-kira apa yang saya minta?" Lalu dijawab sama Syekh Abdurrahman As-Sagaf. Kata beliau, permintaan yang paling bagus di padang mahsyar nanti di surga. Di surga itu mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin. Nikmat yang paling besar di surga itu memandang Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di surga itu memandang Allah. Tidak semuanya orang yang masuk surga bisa memandang Allah. Bagaimana cara memandangnya? Wallahu alam, kita nggak ngerti kan. Yang jelas itu janji Allah Subhanahu wa taala, memandangku. Kenikmatan yang paling besar di surga memandang Allah.
Nah sekarang kenikmatan yang paling besar di dunia siapa? Memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak hidup di zaman beliau, kita nggak pernah mendengar suara beliau, tapi kita cinta sama beliau dan kita ingin melihat beliau. Maka kata Habib Abdurrahman, ya Sultanah, minta kalau ditawar lagi minta diizinkan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia. Ketika beliau kembali ke rumahnya beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dapat bisikan lagi. Maka beliau menjawab, ya Rab, aku minta diperlihatkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenikmatan yang ada di atas dunia yang paling besar memandang wajah Nabi Muhammad. Masih lanjut ngebahas soal istidraj bareng Ustadz Hidayat ya. Ustadz kan ada istilah tuh istidraj cinta. Ada kan ya Ustadz ya? Gimana tuh Ustadz? Istidrat cinta ya, Masya Allah. Cinta, cerita mulanya, cerita indah namun tiada akhir cinta itu. Istidrat dalam perkara cinta. Sebenarnya cinta ini masuk dalam semua hal. Dan kita ini hidup harus punya cinta. Bahkan agama kita Islam terkhusus adalah agama cinta. Karena dalam Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku ini utus engkau, kata Allah kepada Nabi Muhammad, rahmatan. Rahmat itu kan makna luasnya cinta. Rahmatan lil alamin, menghambur cinta kepada seluruh alam semesta, cinta. Jadi kalau hidup ini saling cinta, dunia yang sempit menjadi luas. Tapi kalau hidup nggak ada cinta, dunia yang luas menjadi sempit. Sebagaimana yang disampaikan oleh grup band Gambus Sabian, ya kan? Kilaha lil ar matak fi masaha. Dunia yang luas nggak cukup. Lau na'is bila samaha, kalau kita hidup tanpa saling cinta. Tetapi lau tadi kil ardi naskin galikan. Tapi kalau kita hidup dengan cinta, walaupun bumi sempit, maka menjadi luas. Maka istidrat di dalam cinta, berkelebihan di dalam cinta. Cinta nggak boleh berkelebihan. Sedang-sedang aja ya. Cinta nggak boleh berkelebihan, karena cinta bisa berubah menjadi benci, benci bisa berubah menjadi cinta. Yang jelas cinta harus punya pondasi dan aturan. Apa pondasinya? Adalah Allah dan Rasul. Kalau orang itu membuat kita semakin dekat kepada Allah dan Rasul, pegang dia, pingkuti dia, kata orang guru-guru kita, ragap jangan dilepas, karena ini orang mengarahkan kita kepada Allah dan Rasul, kepada kebaikan. Tapi kalau orang ini yang melalaikan kita kepada Allah dan Rasul, melupakan kita kepada Allah dan Rasul, maka tinggalkan dia. Maka kita punya prinsip ijtama'a lillah wa tafarruqa lillah. Kita berkumpul, berteman karena Allah, kita berpisah pun karena Allah. Maka berkelebihan di dalam cinta tidak dibenarkan. Kalau berkelebihan itu membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semakin tinggi, semakin senang, semakin gembira, semakin bahagia, dan semakin mendekat kepada Allah dan Rasul, maka lanjutkan cinta tersebut. Kita masuk di sesi Q&A ya. Ini yang pertama nih, ada Wira di JT. Ustadz, kalau sudah terlanjur kita terkena istidraj, apa yang harus dilakukan? Kepada Bro Wira, bagaimana kalau kita sudah terkena istidraj, apa yang harus dilakukan? Masya Allah, berarti kita sudah menyadari, kan? Sadar gitu ya. Menyadari, dan ini luar biasa, dan ini satu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai terjadi kepada kita sambungan ayat, wa akhaznahum baktatan. Kami ambil dia dalam keadaan tiba-tiba. Berarti ini kan saudara Bro Wira pertanyaan, dan berlaku kepada kita semua. Kalau kita sudah mengetahui bahwa mungkin keadaan kita yang seperti ini dengan kenikmatan yang seperti ini bisa terjadi, itu adalah istidrat, ya kembali kita memahami maknanya dan kembali kita berubah kelakuan kita. Jangan sampai yang kita dapatkan ini masuk dari kategori istidrat. Ada Sinta di Pelajau. Ustadz, apakah suami yang menikah terus termasuk istidrat cinta? Pertanyaan dari saudari Sinta di Pelajau, suami menikah terus. Waduh, susah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Istidrat cinta, menikah terus, istidrat cinta nggak ada urusannya sebenarnya. Kalimatnya kembali kepada diri pribadi masing-masing sebenarnya. Apakah kita membutuhkan itu atau tidak, memerlukan itu atau tidak. Yang jelas kesempurnaan nggak ada,
Perempuan yang sempurna ndak ada, laki-laki yang sempurna pun ndak ada. Yang ada itu semuanya saling menutupi kekurangan masing-masing dan saling menolong dalam kekurangan masing-masing. Seandainya memang kita tidak menafikan bahwa untuk laki-laki diperbolehkan untuk menikah 2, 3 sampai 4 perkara. Suami yang menikah 2, 3, 4 itu bukan kasihannya bebinian, bukan seperti itu. Karena sejarah kalau enggak seperti itu enggak dibatasi, bebas nantinya akhirnya. Dibatasi. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, menghindari daripada perbuatan-perbuatan zina atau yang tidak baik. Contoh, suaminya kerja di luar daerah, kan jauh, kan sekarang pekerjaan luas, artinya cari rezeki pun luas. Istrinya di mana? LDR ya kalau bahasa sekarang ya. Kalau dia nggak nikah, dia akhirnya kebutuhan syahwat biologisnya dia salurkan kemana-mana. Nauzubillah min dzalik. Satu itu dosa, yang kedua siapa tahu ada penyakit. Dia pulang ke istrinya kena penyakit. Karena dia manusia normal, maka dia diizinkan untuk nikah kembali. Tapi kalau ndak ada alasan itu, ndak ada ini itu, kenapa? Kan begitu pertanyaannya kan. Kalau Anda membutuhkan silahkan. Tapi kalau Anda nggak membutuhkan, buat apa? Yang pertama intinya adalah niat. Salah niat bahaya dalam pernikahan. Jangankan nikah yang kedua, yang ketiga, yang pertama saja kalau salah niat berbahaya. Ini lanjut lagi ya Pak Ustadz. Selanjutnya nih ada dari Delia di Sungai Belanak. Ustadz, apakah saya istidraj juga? Udah usaha, udah berdoa, kok masih aja susah hidupnya? Apa Allah nggak peduli ya sama saya? Iya sih, kadang banyak orang ngerasa kayak gini ya Ustadz ya. Kepada saudari Dilia yang ada di Sungai Belanak, Anda tuh bukan istidrat, Anda itu disuruh bersabar. Lagi diuji ya. Lagi diuji dan Anda harus lolos daripada ujian tadi. Istidrat itu kharikul ada, merobek kebiasaan yang biasanya nggak dapat dia dapat, itu istidrat. Bagi orang yang fasik kan ada pengertian, ada 4 pengertian: mukjizat, karamah, maunah, istidrat. Adapun saudari Delia yang ada di Sungai Belanak, maka terus berikhtiar, terus berusaha, jangan lepas daripada harapan dan doa, terus ibadah, terus mengharap, terus bersimpuh, terus meminta kepada Dia dengan usaha yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian nanti serahkan kepada Sang Maha Kuasa apa yang terjadi kepada kita. Yang jelas sebenarnya survei membuktikan sebenarnya di antara kita ini tidak ada yang susah. Kalau kadar kita hanya sekedar makan, minum, bayar listrik, sekedar bayar sekolah, sekemampuan kita. Yang membuat kita susah, survei membuktikan gaya hidup kita. Gengsi kita dunia. Jadi gitu ya Delia ya. Dalam hidup ya begitu kan. Kadang-kadang kita pun punya masalah, apalagi rumah tangga. Rumah tangga ini kan ibadah yang paling panjang balik dia. Kalau sembahyang paling berapa menit? Assalamualaikum selesai. Puasa Ramadan sebulan, tapi 1 bulan. Sedangkan setahun ada 12 bulan. Naik haji berapa puluh hari, tapi dia kembali nanti ke rumahnya. Ibadah yang paling panjang ya rumah tangga. Tetapi maksiat yang paling panjang pun rumah tangga. Ini satu lagi nih Pak Ustadz. Ada Lisa dari perumahan BHP. BHP. Benarkah istidraj hanya berlaku untuk orang muslim saja? Sebenarnya karena ini pembahasan di ajaran kita muslim, ya tentunya khusus untuk muslim. Tapi berlaku untuk semua berlaku untuk semua. Yang jelas kita nggak ngurusi agama orang lain, karena jelas lakum dinukum waliyadin. Agama kita, agama mereka ya agama mereka, saling menghormati. Jadi tenggang rasa atau toleransi dalam beragama itu lakum dinukum waliyadin. Apa azab bagi orang yang istidraj Pak Ustadz? Azab yang pertama, dia diambil dalam keadaan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya nih. Makanya kalau bisa kita ini sebelum meninggal sakit, tapi 2 hari saja kalau bisa kan. Supaya kita bisa merenung kekurangan kita dan kekurangan dan keburukan kita. Karena termasuk ciri akhir zaman, termasuk ciri kiamat kata Nabi Muhammad, banyak orang mati itu fuja'ah, kaget. Ada lagi nih dari Jaya. Amalan apa yang dilakukan agar terhindar dari istidraj? Amalan yang paling bagus daripada terhindar dari istidraj adalah 1, istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Yang kedua, bertobat kepada Allah tentunya. Yang ketiga, banyak-banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita harus keluar daripada zona orang-orang
fasik. Oke, ganti circle ya. Circle. Nah, karena udah jam 11 nih Pak Ustadz, silakan sekalian statementnya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, faqad fazal muttaqun, karena keberuntungan dunia akhirat hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmunya hari ini ya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi.